Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita tidak pulang dulu, tidak lain untuk mendapatkan suatu keutamaan, yaitu mendapat ampunan Allah, mendapatkan derajat di sisi Allah, karena kita menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Jadi tetap berada di masjid di antara dua sholat itu ada keutamaan. Di antaranya adalah mendapat ampunan dan diangkat derajat di sisi Allah. Salawat dan salam semoga menjadi bacaan yang tidak membosankan bagi kita, selalu ingin kita baca, karena inilah akhlak pribadi kita kepada Rasulullah. Dengan terus bersalawat, terus bersalam, berarti kita taat kepada Allah, karena yang memerintahkan salawat dan salam itu adalah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pada kajian 2 pekan yang lalu kita sudah selesai membahas surat Al-Ma'un, surat yang terdiri dari 7 ayat yang disebut oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dengan Makkiyatul Awail, Madaniyatul Awaihir. 3 ayat pertamanya Makkiyah, 4 ayat berikutnya Madaniyah. 3 ayat pertama mengecam orang-orang yang tidak memuliakan anak yatim, tidak mau menyantuni anak yatim, dan tidak mau menganjurkan dirinya atau orang lain untuk memberi makan orang miskin. Hal itu dilakukan karena tidak percaya bahwa Allah membalas. Jadi sekecil apapun bantuan kita kepada anak yatim maupun orang-orang miskin, insya Allah berbalas bahkan di dunia juga nanti di akhirat. Pada 4 ayat berikutnya kecaman terhadap kaum munafik yang selalu meremehkan sholat, riya dengan amal perbuatannya, dan enggan untuk meminjamkan barang-barang yang bermanfaat, yang disebut dengan Al-Ma'un. Mudah-mudahan dengan kita memahami garis besar dari kandungan surat Al-Ma'un ketika kita baca dalam sholat kita, menambah kehusyuan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kita akan bahas suratul Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Surat ini termasuk Makkiyah, surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ada yang mengatakan ini Madaniyah. Ayatnya hanya 3 dan insya Allah kita hafal semua ya. Ini bisa masuk kategori surat favorit kita ya, karena selalu kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kita awali dulu dengan penjelasan kosakata yang terdapat dalam surat ini. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami di sini adalah Allah. Bukan berarti Allah itu lebih dari satu. Ini yang sering menjadi kritik bagi mereka yang tidak memahami bahasa Arab, karena Al-Quran banyak menggunakan inna, dikiranya bahwa Allah itu berbilang. Sudah kemarin? Oh, kemarin ini? Oh ya, untung ada ingatkan. Berarti kita masuk Al-Kafirun ya. Baik. Saya kok ingatnya Al-Maun mana ini? Al-Maun juga 2 kali. Oh, kalau Kiai Ahmad Dahlan berkali-kali. Baik, kita masuk surat Al-Kafirun, juga merupakan surat Makkiyah. Ayatnya ada 6 saja, tapi kalau agak keliru ini bisa panjang ayatnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini juga sering kita baca saat qobliyah subuh. Kita kalau ingin ikut Nabi qobliyah subuh, baca ini di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Atau ba'diyah maghrib juga Nabi baca ini di rakaat pertama, Al-Ikhlas di rakaat kedua. Walaupun tidak harus ya. Ini hanya amalan sunnah. Baik, kita masuk penjelasan kosakata ya. Kul, katakan ai Rasulullah. Jadi yang diperintahkan di sini adalah Rasulullah untuk mengatakan apa yang menjadi kalimat selanjutnya. Jadi dengan adanya kata kul ini menunjukkan baik malaikat Jibril maupun Nabi Muhammad tidak pernah menyembunyikan satu huruf pun. Semua yang Allah katakan disampaikan. Ya mestinya kan kalau kul ini nggak perlu disampaikan, katakanlah. Ya langsung aja apa isi pernyataan itu. Tapi itulah yang disampaikan oleh Nabi, kata kul saja dicantumkan. Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Ayyul musyai al musyrikun wahum al Walid wal As wa ibnul Khalab wal Aswad bin al Muttalib. Jadi secara khusus orang kafir yang dimaksud di sini adalah orang-orang musyrik, diantaranya Al Walid. Ini ayahnya Khalid bin Walid. Kemudian ada Al As. Ini ayahnya Amru bin As. Ada Ibnu Khalab. Ini ayahnya Umayyah. Wal Aswad bin Muttalib. Ini saya tidak tahu ayahnya siapa ini. Yang jelas ini adalah penentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada nama Muttalib bukan berarti paman Nabi, bukan ya. Muttalib yang lain. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah atau tidak akan menyembah apa yang kalian saat ini sembah, yaitu berupa berhala. Ai minal aliha al batila al an,
Tuhan-Tuhan yang batil yang kalian sembah sekarang ini aku tidak akan sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian pun tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah saat ini. Al-an. Wala ana abidum ma abadtum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sudah sembah dan terus kalian sembah saat ini. Artinya saya tidak akan menyembah di masa yang akan datang apa yang saat ini kalian sembah. Jadi kalau bagian pertama ini penjelasannya tentang penyembahan saat ini. Dua ayat berikutnya penyembahan di masa mendatang. Nabi tidak akan menyembah yang disembah oleh al-musyrikun. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah di masa mendatang apa yang saya sembah. Khususnya 4 orang ini meninggal dalam keadaan kafir, jadi tidak sampai masuk Islam. Jadi ayat ini khusus menjelaskan bahwa ada sejumlah orang-orang kafir yang nantinya tidak akan menyembah Allah, artinya tidak akan dapat petunjuk. Dia akan meninggal dalam keadaan kekafirannya. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Aima antum alaihi minal wasaniyah saufa la tatrukunaha abadan hatta tahliku. Apa yang kalian sembah berupa berhala tidak akan kalian tinggalkan selamanya. Kalian akan menyembah terus. Ini maksudnya pada 4 orang ini ya. Karena itu Al-Walid nggak sampai masuk Islam, Al-As nggak sampai masuk Islam, Ibnu Khalaf juga nggak sampai masuk Islam. Sebagaimana kecaman di surat Al-Lahab terhadap paman Nabi sendiri, bahwa dia akan masuk ke dalam neraka. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zatalah. Orangnya masih di dunia tapi sudah dinyatakan akan masuk neraka yang menyala-nyala. Dan terbukti memang Abu Lahab tidak sampai masuk Islam. Waliyadin ay al-Islam fala atrukuhu abadan, dan bagiku agamaku yaitu agama Islam aku tidak akan tinggalkan selamanya. Jadi ayat ini yang terakhir ini seringkali dianggap sebagai ayat toleransi yang paling tinggi. Ya silakan kalian, bagi kalian agama kalian, ya bagi saya tetap Islam sebagai agama saya. Sebenarnya tidak serta-merta bebas begitu ya. Harus ada dakwah dulu. Setelah tidak mau diajak menyembah Allah, ya silakan. Nah itu terakhir sebenarnya. Jadi nggak boleh kita biarkan dulu tanpa ada dakwah, karena Islam itu agama dakwah. Kita ajak dulu menyembah Allah, tapi setelah tidak mau, setelah menolak, ya lakum dinukum waliyadin. Jadi bukan pernyataan awal, karena kalau pernyataan awal berarti kita nanti yang salah, kok tidak memperkenalkan Tuhan yang sebenarnya, kok tidak mendakwakan Allah sebagai la ilaha illallah. Jadi harus ada dakwah awal dulu. Setelah tidak mau dengan berbagai metode dakwah, ya baru terakhir kita mengatakan lakum dinukum waliyadin. Nah kita lanjut pada tafsirnya. Qauluhu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun. Ini juga termasuk surat yang nilainya 1/4 Al-Quran, sebagaimana catatan kakinya. Warada fi fadli hadhihi surah annaha ta'dilu rub'al Quran. Terdapat penjelasan hadis tentang keutamaan surat Al-Kafirun ini, bahwa surat Al-Kafirun setara dengan 1/4 Al-Quran. Kalau Al-Ikhlas setara dengan berapa? Sepertiga Al-Quran.
kasuratiz zalzalah, sebagaimana juga surat zalzalah seperempat Al-Quran. Wan nasr, surat An-Nasr, iza jaa nasrullah, itu juga seperempat Al-Quran. Wa sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'uha fi syafa'i fi raq'ati tsaniyah wa yaqra' fil ula bil a'la, wa sahha annahu kana yaqra' biha bis samad fi raq'atay at-tawaf. Dan sahih dari Nabi bahwa beliau Nabi Muhammad SAW itu membaca surat Al-Kafirun ini di solat-solat yang genap, ya, di rakaat kedua dari solat witir itu baca Al-Kafirun. Rakaat pertamanya baca Sabbihis Al-A'la. Kemudian kadang-kadang Nabi kalau selesai tawaf kemudian sholat di depan makom Ibrahim, itu yang pertama baca Al-Kafirun rakaat pertama, yang kedua juga baca Al-Ikhlas atau As-Somad, nama lain dari surat Al-Ikhlas, sebagaimana Nabi baca di qobliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Jadi itu keutamaan surat Al-Kafirun. Al-ayat as-sit al-karimat nazalat raddan ala iktirahin taqaddama bihi ba'dul musyrikin. 6 ayat yang mulia ini turun sebagai penolakan atas usulan yang diajukan oleh sejumlah kaum musyrikin. Usulannya apa? Gantian menyembah Tuhan, ya. Di antara mereka yang datang mengusulkan itu Al-Walid bin Al-Mughirah, Wal As bin Wa'il As-Sahami, Wal Aswad bin Al-Muttalib, wa Umayyah bin Khalaf. 4 dedengkot musyrikin ini maju kepada Nabi mengusulkan supaya gantian menyembah. Nah, ini mereka sudah putus asa mengajak Nabi melarang dakwah Nabi itu, akhirnya dicari cara yang agak kompromis, ya, menurut mereka, ya, yaitu dengan cara bergantian menyembah. Bagaimana itu aplikasi usulannya itu? Ayya'budan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahum alihatahum sanatan wa ya'buduna ma'ahu ilahahu sanatan. Nabi menyembah Tuhan mereka setahun dan mereka juga menyembah Tuhan yang disembah Nabi juga setahun. Ya, ganti Tuhan, ya. Ganti Tuhan. Masalihatan bainahum wa bainahu, dengan anggapan inilah kemaslahatan. Dan rupanya sekarang ini banyak model-model seperti itu, ya. Nggak apa-apa masuk ke gereja terus baca sholawat, ya, melakukan yang dianggap sebagai ritual. Ya, dulu juga seperti itu, ya. Nah, kita harus menjaga akidah, ya. Jadi tidak boleh akidah ini dicampur-campur. Wa inha lil husumat fi nazrihim, sebagai upaya mengakhiri konflik dalam perspektif orang-orang musyrik. Nah, daripada kita bertengkar terus dengan Muhammad, ya, dah kita usulkan aja bagaimana kalau setahun kita menyembah Tuhannya, nanti dia setahun menyembah Tuhan kita. Nah, itu dalam pandangan mereka seperti itu. Ini bagian dari kebodohan. Walam yujibhumur Rasul sallallahu alaihi wasallam bi syai'in hatta nazalat hazihi surah. Nabi tidak merespon, tidak menjawab usulan itu sampai kemudian turunlah kepada beliau surat Al-Kafirun. Jadi boleh dikatakan sebab turunnya Al-Kafirun ini karena ada usulan orang-orang musyrik Arab untuk gantian menyembah Tuhan. Qul ya ayyuhal kafirun, ay qul ya rasulana lihaula'il muqtarihin al batil, ya ayyuhal kafiruna bil wahyi al ilahi.
katakanlah wahai Rasul kami kepada mereka yang mengusulkan usulan batil itu, wahai orang-orang kafir, kafir dengan wahyu, kafir dengan tauhid, yaitu al-musyrikun fi ibadatillah, yang menyekutukan Allah dalam beribadah dengan asnaman wa authanan, dengan berhala-berhala. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah saat ini apa yang saat ini kalian sembah. Al-an kama iktarahtum, sebagaimana yang kalian usulkan. Wala antum abiduna al-an ma'abud, dan aku pun dan kalian pun tidak akan menjadi penyembah saat ini sebagaimana yang aku sembah, yaitu Allah. Lima qadahullahu lakum bidzalika, sebagaimana yang Allah tetapkan untuk kalian. Wah, kalian tidak akan pernah menyembah Allah, artinya sudah dinyatakan sesat. Tidak ada hidayah lagi buat mereka ini. Wala ana abidum ma abattum, dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah fil mustaqbal, di masa yang akan datang, abadan, selamanya. Jadi Nabi Muhammad tidak akan menyembah yang orang-orang kafir itu sembah selamanya, baik saat ini pada 2 ayat sebelumnya maupun di masa yang akan pada 2 ayat berikutnya. Wala antum abiduna ma a'bud fil mustaqbal abadan, dan kalian pun tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Di masa mendatang kalian tidak akan menjadi muslim, kalian tidak akan bertauhid, kalian sudah ditetapkan sesat, tidak dapat petunjuk. Li'anna rabbi hakama fikum bil maut alal kufri, karena Tuhanku telah menetapkan kalian wafat dalam keadaan kafir, wasyirk, dalam keadaan musyrik, nauzubillah min hatta nadhulun nar, hatta tadhulun nar, sampai kalian nanti masuk ke dalam neraka. Lima ilmuhu, lima alimahu min qulubikum wa ahwalikum, karena Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati kalian dan keadaan kalian. Wa qubhi sulukikum wa fasadi a'malikum, dan jeleknya perilaku kalian, rusaknya amal kalian. Jadi gak mungkin kalian menyembah seperti yang aku sembah, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Lakum dinukum la utabiukum alaih, bagi kalian agama kalian dan aku tidak akan mengikutinya. Waliyadin, dan bagiku agamaku. La tutabi'unani alaihi, kalian pun tidak akan mengikuti apa yang aku sembah ini, karena sudah ditetapkan mati dalam keadaan kafir. Jadi dengan turunnya ayat ini atau surat ini, bihadza ay asa Allahu rasulahu min imani hadhil jamaah. Jadi dengan turunnya surat ini, Allah membuat nabinya sudah tidak mungkin lagi ada harapan untuk beriman. Nah, 4 orang itu terutama, wah ini sudah nggak ada harapan orang ini untuk beriman. Lakum dinukum waliyadin, ya sudah, silakan, bagimu agamamu, kamu tidak akan ikut agamaku. Allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bitama'in fi imanihim, padahal sebelumnya itu Nabi sangat ingin 4 tokoh ini masuk Islam, karena diantara strategi dakwah, kalau tokohnya itu masuk Islam, insya Allah pengikutnya juga akan masuk Islam. Harapan Nabi kan seperti itu, tapi tidak lagi membuat Nabi berharap mereka akan beriman setelah turunnya surat Al-Kafirun. Wa ay asal musyrikin minat tama' fi muwafaqatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ala muqtarihim al-fasid. Sekaligus dengan hal tersebut, dengan turunnya surat Al-Kafirun tersebut, membuat orang-orang musyrik putus asa
dari mengajak Nabi untuk bersepakat terhadap usul mereka yang rusak itu, gantian menyembah Tuhan. Mereka putus asa sudah dengan turunnya surat Al-Kafirun, karena ini peneguhan Nabi bahwa Nabi tidak akan menyembah Tuhan yang mereka sembah baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Waqad halaka haula'il musyrikun alal kufri, dan orang-orang musyrik yang disebut namanya tadi meninggal dalam keadaan kafir. Falam yu'min minhum ahadun, tidak satu orang pun yang beriman. Tapi anaknya masuk Islam, anaknya Al-Walid tadi yaitu Khalid bin Walid masuk Islam. Anaknya Al-As, Amru bin As itu masuk Islam, bahkan menjadi salah satu diplomat ulung yang sering Nabi utus untuk melobi di pihak musuh ya. Faminhum man halaka fi Badar, di antara mereka yang berempat tadi ada yang meninggal di perang Badar. Wa minhum man halaka fi Makkah alal kufri wasyirki, di antara mereka ada yang meninggal di Mekah dalam keadaan kafir atau dalam keadaan syirik. Wa sadaqallahul azim fima ahbara bihi anhum annahum la ya'budunallaha ibadatan tunjihim min azabihi wa tudkhiluhum rahmatahu. Sungguh maha benar Allah yang maha agung atas pemberitaannya bahwa mereka tidak akan menyembah Allah, yang mana menyembah Allah itu menyelamatkan mereka dari azabnya dan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Jadi kita bersyukur menyembah Allah ini terhindar dari azab insyaallah dan juga dimasukkan dalam rahmatnya yaitu surganya. Jadi ibadah kepada Allah ini jangan sampai kita tinggalkan. Teruslah beribadah sampai akhir hayat kita, karena ada yang Allah tetapkan nggak bisa beribadah sampai akhir hayatnya, mati dalam keadaan kafir, walaupun dakwah dekat dengan dia, banyak yang menyampaikan kebenaran, tapi ternyata Allah sudah tetapkan dia mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Makanya yang paling diperhatikan Nabi Yusuf itu dalam doanya diwafatkan dalam keadaan muslim. Tawaffani musliman, ya Allah wafatkan saya dalam keadaan Islam. Nabi juga sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ibunda Aisyah nanya, wahai Rasulullah, kok doa ini diulang-ulang terus? Apa enggak ada doa lain ya? Apa sih manfaatnya kok doa ini terus-terus diulang? Kata Rasulullah, wahai Aisyah, sesungguhnya hati seseorang itu berada di antara jemari Allah. Kalau Allah berkehendak menyesatkan ya sesat, kalau Allah berkehendak memberi petunjuk ya dia dapat petunjuk. Nah, saya berharap saya terus dapat petunjuk, sehingga Nabi senang membaca doa itu. Apa tadi doanya? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, mudah-mudahan itu jadi doa harian kita ya. Di samping setiap kita baca Fatihah, kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Itu juga bagian dari permohonan hidayah supaya terus-menerus menyembah Allah, tidak keluar dari Islam. Karena kalau sudah keluar dari Islam dipastikan akan menerima azab dan tidak akan dapat rahmat ya. Baik, apa pelajaran dari surat Al-Kafirun ini? Satu, takriru aqidatil qada wal qadar, peneguhan adanya akidah qada dan qadar, rukun iman yang ke-6. Wa annal kafir man kafara azalan wal mu'min man amana azalan, bahwa yang kafir itu ya sejak dulu sudah ditetapkan oleh Allah. Begitu pula yang beriman sejak dulu sudah ditetapkan oleh Allah di masa azali, sudah menjadi ketentuan Allah. Tapi kita tidak tahu ya siapa yang ditetapkan sebagai mukmin, siapa yang ditetapkan sebagai kafir. Karena itu kita mohon agar terus menjadi bagian orang yang beriman. Yang kedua,
walayatullah ta'ala li rasulihi ismatuhu min qabuli iktirahil musyrikin al batil. Allah meneguhkan Rasulnya supaya menjaga agar tidak mau menerima usulan orang-orang musyrik yang batil itu, gantian menyembah Tuhan. Jadi Allah jaga Rasulnya. Bayangkan kalau sampai Nabi menerima usulan gantian menyembah Tuhan. Nah, ini harus hati-hati ya dengan pemikiran sekarang ini. Kita nyembah apapun nanti ketemu di surga. Nah, ini sudah tentu tidak benar. Innad dina indallahil Islam. Jadi jangan sampai toleransi kebablasan seperti itu. Yang ketiga, takriru wujudil mufasalah baina ahlil iman wa ahlil kufri wa syirki. Peneguhan harus ada pembeda antara ahlul iman dan ahlul kafir. Harus ada pembeda orang beriman dengan orang kafir. Salah satu pembedanya itu sholat. Kalau ada mengaku muslim kok tidak sholat, berarti nggak punya pembeda, nggak punya identitas pembeda antara dia dan orang kafir. Pembedanya itu sholat. Nah, baik, ini barangkali sebagai pengantar diskusi kita masih punya waktu beberapa menit. Barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan sambil menunggu masuknya waktu sholat isya. Monggo. Ada? Ya, tidak harus terkait al-kafirun ya, boleh mungkin yang lainnya. Tapi kalau ada yang terkait al-kafirun juga tidak mengapa. Kalau kita lihat ayat mana yang sama itu, ayat keberapa dan keberapa yang sama? Yang sama persis ayat keberapa? Nah, ini ya, ini kelihatan ini sama persis, nggak ada bedanya. Karena itu hati-hati, nanti nggak selesai-selesai ini bacanya. Ya, jadi kalau sudah baca ini sekali, berarti tinggal sekali lagi langsung masuk lakum dinukum waliyadi. Jadi kalau sudah 2 kali ini, berarti tinggal nambahi 1 ayat terakhir. Karena ada yang muter-muter, nggak selesai-selesai. Jadi berada di ayat ketiga dan kelima. Ya. Monggo, ada pertanyaan? Silakan. Atau dicukupkan? Ya, silakan, Mas. Ya. Ya, seseorang ditetapkan kafir atau musyrik atau mukmin itu sudah di Lauhul Mahfuz sana, sudah ada catatannya. Ya, tetapi kan kita tidak tahu siapa yang ditetapkan kecuali atas pemberitahuan Allah dan Rasulnya. Misalnya Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud dan Ma'jud itu ditetapkan ba'tsun nar, yang nanti akan masuk neraka. Jadi di antara 1000 orang, 999 itu bangsa Ya'jud Ma'jud masuk neraka, 1-nya masuk surga. Jadi sudah ditetapkan. Cuman kita tidak tahu siapa yang ditetapkan itu. Karena itu dakwah harus terus jalan, mengajak kepada la ilaha illallah harus terus jalan. Ya. Yang kita lihat saat ini mungkin dia preman dan lain sebagainya, belum tentu akhir hayatnya juga dalam keadaan kafir, belum tentu. Ya, kalau di hadis arba'in itu kan ada orang berbuat perbuatan ahli neraka, tapi tinggal sejengkal dia menuju neraka, ternyata dia dapat hidayah, akhirnya berbuat amalan orang yang masuk surga.
sehingga akhir hayatnya husnul khotimah. Ada sebaliknya, dia terus berbuat amal ahli surga, tapi tinggal sejengkal menuju surga itu dia kemudian berperilaku amalan penduduk neraka. Tapi yang seperti itu jarang. Makanya pentingnya doa tadi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, atau ihdinas siratal mustaqim, atau doa Nabi Yusuf tawaffana muslimin. Ya, itu kira-kira. Allah tidak menciptakan langsung orang kafir itu, ya. Allah bebas mau menetapkan ini kafir, mau menetapkan ini beriman, itu Allah bebas. Kehendaknya itu bebas. Kalau ada orang berbuat baik, ya, kemudian ada yang mengajaknya dan dia tidak sombong, dia menerima itu ajakan itu, yang tadinya kafir bisa jadi muslim, dan itu banyak. Misalnya ada profesor matematika dari Amerika itu, dia hanya baca Al-Quran yang dihadiahi temannya, dia nggak tahu pengarangnya, padahal itu kitab suci, dia kira itu seperti buku biasa. Tapi ternyata setelah dia baca, loh, kok ini beda dengan buku-buku yang lain, ini pengarangnya bukan manusia. Akhirnya ditelusuri dan memang bahwa itu adalah Al-Quran, dan dia terus pelajari dan akhirnya masuk Islam, Profesor Jeffrey itu, ya. Jadi memang hidayah itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam hidayah, hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah hanya membimbing itu namanya hidayah irsyad, kita tunjukkan ini jalan. Tapi kalau hidayah taufik, hidayah di mana dimasukkannya iman ke dalam hati, itu wewenang Allah. Nabi sendiri tidak bisa mengislamkan pamannya, padahal beliau ingin sekali pamannya masuk Islam, Abu Thalib, karena selalu melindungi beliau, selalu mengasuh beliau. Tapi karena hidayatut taufik itu di tangan Allah, ya, Allah berkehendak mau memberi hidayah atau tidak. Nabi hanya menunjukkan saja, ya, tidak bisa memasukkan iman ke dalam hati. Begitu pula kita hanya bisa menunjukkan, oh di sini ada pengajian tentang iman, kita ajak teman kita yang barangkali belum masuk Islam, kalau dia berkenan, dia mendengar keterangan-keterangan itu, sambil kita doakan semoga dapat hidayah, ya. Ya, kita sudah tunjukkan, kita sudah beri dia hidayatul irsyad. Selebihnya hidayah taufik di tangan Allah. Karena itu sering orang menutup pembicaranya dengan wabillahi taufik wal hidayah. Artinya memang taufik ini hanya wewenang Allah. Baik, ada lagi yang lain? Ibu-ibu mungkin? Ya. Ya, tidak harus 40 hari, bisa lebih dari 40 hari. Yang penting sering juga bagus, ya. Karena kalau kita baca surat Al-Kahfi kan apa itu? Jangan kamu memalingkan matamu ilama matta'na bihi zahratal hayatid dunya. Terus nanti dalam ayat berikutnya itu disuruh untuk banyak bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah, karena nanti akan memberi pengaruh yang baik, ya. Karena kalau banyak pada orang-orang yang musyrik, orang yang kafir, sementara imannya masih lemah, ya bisa jadi imannya itu akan hilang lama kelamaan. Tapi kalau bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengerti agama, dia akan bertambah ilmunya, sehingga dengan bertambah ilmu itu dia berharap mendapat hidayah yang lebih kuat lagi, sehingga dia kemudian meyakini Islam sebagai jalan hidupnya, ya. Jadi penting berteman dengan orang-orang yang soleh. Ya, ada lagi? Ya, Pak, silakan. Untuk kita mendapatkan hidayah dan mendapatkan rahmat, ya, itu apa namanya? Dua-duanya itu bedanya? Ya.
Hidayah itu bagian dari rahmat Allah, karena rahmat Allah ini sangat luas, diberikan kepada semuanya. Orang kafir juga dapat rahmat Allah dalam bentuk makanan, dalam bentuk udara, dalam bentuk kesehatan. Nah, itu meliputi semua ciptaan Allah. Tapi kalau spesial akidah atau iman, itu enggak semuanya. Nah, itu hidayah itu lebih khusus pada keimanan tadi ya. Makanya ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu semuanya, kepada semua makhluk. Tapi kalau Ar-Rahim khusus kepada hamba yang mukmin. Jadi bedanya, kalau rahmat itu lebih luas daripada hidayah, karena rahmat Allah itu meliputi semua makhluknya. Tapi untuk hidayah, apalagi hidayatul iman, itu Allah berikan pada orang-orang yang Allah sukai saja, tidak semuanya. Karena itu kita memiliki sesuatu yang spesial. Kita bisa menyembah Allah ini punya sesuatu yang spesial, dan jangan sampai kita tinggalkan. Ini yang paling berharga dalam hidup kita, keimanan. Yang mengeluarkan kita dari kerugian itu adalah keimanan, sebagaimana surat Al-Asr, illal ladzina amanu. Nah, supaya kita bisa juga memperoleh kebaikan yang lebih banyak, kita ajak orang lain supaya tidak rugi. Kita ajak dia beriman. Masalah nanti dia tidak terima atau belum mau nerima, yang penting kita sampaikan dulu. Kita hanya menyampaikan dengan cara terbaik. Ya sudah, kalau tidak mau diterima, pokoknya ada penyampaian. Barangkali di lain kesempatan dia berpikir, oh iya, kemarin santun sekali dia menyampaikan, dia mengajak saya, tidak memaksa dan lain sebagainya. Saya coba ingin pelajari dululah. Nah, bisa jadi dia akan berpikir seperti itu. Karena itu semua muslim itu hakikatnya dai. Semua umat Islam itu hakikatnya pendakwah la ilaha illallah. Jangan biarkan orang di sekitarnya itu tidak mengenal bahwa Tuhan yang sesungguhnya yang berhak disembah itu adalah Allah. Ya, cuman tidak boleh memaksa tadi ya. Jadi kalau memaksa nanti ya ada ayat yang lain, la ikraha fiddin ya. Saya kira itu. Allah. Masih ada? Cukup? Masih berapa menit ya? 5 menit lagi, monggo kalau ada. Iya, ada pengaruhnya, terutama terkait doa. Ya, Nabi itu pernah menceritakan seorang musafir, dia melakukan suatu perjalanan jauh sehingga bajunya kusut, ya, badannya berdebu. Kemudian dia ingin berdoa pada Allah. Dia angkat tangannya, dia sebut nama Allah. Jadi dia sudah melakukan hal-hal yang mendekatkan pada pengabulan. Tapi kata Nabi, sayang, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia senang kalau diberi makan dengan yang haram, tidak mau menolak, mau aja, tidak mau memilah-milah ini yang halal, ini yang haram, dia senang semuanya. Fa anna yustajabu lidzalika, bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Jadi berkaitan lebih eratnya dengan doa, ya, dengan doa. Ya, karakter bisa juga ya, perilaku karakter, misalnya senang makan babi, bisa jadi karakternya juga ada unsur yang sama dengan perilaku babi ya. Saya kira itu, wallahu a'lam. Ya, silakan Pak. Iya, memang Nabi mengatakan lakinu mautakum bila ilaha illallah.
talkinkan, ajari, tuntun orang yang akan meninggal di antara kalian agar akhir hayatnya itu mengucapkan la ilaha illallah. Masalah berat atau tidak itu lain soal. Yang penting kita jalani dulu perintah Nabi mentalkin, apalagi dia sudah dinyatakan muslim, ya terus ditalkin. Kalaupun belum, ya mudah-mudahan di akhir hayatnya itu dia akhiri dengan mengimani Allah sebagai Tuhan yang satu-satunya yang berhak disembah, walaupun sebelum-sebelumnya dia menyembah yang lain. Tapi akhir hayatnya ini masih terhitung, belum meninggal, belum terbit matahari dari barat, ya, masih bisa memperoleh kebaikan. Karena itu talqin itu tetap terus kita lakukan, apalagi orangnya tidak sadar dalam keadaan sakit dan seterusnya, itu lebih utama lagi untuk kita lakukan. Karena Nabi mengatakan man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Ya, hadis ini terkesan diremehkan, masa cuman mengucapkan ucapan ini masuk surga kok enak? Ya memang ditetapkan oleh Nabi kok. Yang menetapkan kan Nabi melalui wahyu dari Allah. Kok kita pertanyakan? Ya, kalau Allah menghendaki dengan ucapan itu masuk surganya, ya masuk. Karena surga itu bukan kita balas dengan amal, nggak bisa. Surga itu kita beli dengan amal kita itu nggak mampu. Kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Tapi kita disuruh beribadah, disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Nah, ini yang sempat terjadi oleh salah seorang profesor ketika ceramah di Polri kalau tidak salah itu ya. Masa la ilaha illallah mengucapkan langsung masuk surga, kok enak gitu ya? Memang enak jadi muslim. Ya, saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah sampai akhir hayat kita tetap dalam keadaan iman Islam. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.